أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Kata Allah sekali-kali tidak. Berana ala qulubihim, ada karat di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada dosa-dosa yang terus-terusan mereka lakukan di dunia, membuat aku murka sehingga hatinya kotor, bahkan karat memenuhi ruang hatinya. Karena sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah tutupkan pintu dari mereka. Serius sekalian, kenapa nih? Apakah suara saya tidak terdengar sampai di atas? Mari ibu, adab di majelis kita jaga. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Ditutup pintu dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Allah bilang. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, para pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gak kenal adab kepada Allah, sehingga dia terus-terusan dosa tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ramadan masih tetap pacaran, Ramadan masih tetap ngomongin orang, Ramadan masih kata-katanya menyakiti hati orang. Jadi dosa tersebut jadi karat memenuhi ruang hati seseorang. Balasannya dari Allah, yauma idzin lamahjubun, mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada hari apa? Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, pada hari dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari saat sakaratul mautnya tiba, pada hari saat kematiannya menjemput. Hari itu dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi. Saudara sekalian yang saya muliakan, mati dengan tercabut iman itu hukuman untuk para tamu yang datang kepada Allah, sementara Allah menolaknya mentah-mentah. Maka jangan sampai kamu menjadi yang seperti itu. Datang bulan suci Ramadan, kita akan bertamu kepada bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, jaga adab selama bulan suci Ramadan. Masuklah kepada bulan suci Ramadan, membuatmu layak diterima di sisi Allah. Siapa nih orang-orang yang belum masuk saja udah tertolak? Nabi Muhammad bercerita, arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini
tidak akan dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Mahma amil ma'amil, mau ngerjain apaan aja, wa insamoga, walaupun dia puasa di waktu siang, tahajud, tarawih di waktu malam gak tinggal, walaupun dia bersedekah tiap hari ngasih bukaan puasa kepada 1000 orang sekalipun, tiap hari mengerjakan umroh selama bulan Ramadan sekalipun, kalau dia adalah salah satu dari 4 kelompok orang ini, Allah bahkan tak berkenan membukakan pintu rahmatnya pada orang tersebut. Siapa? Para tamu-tamu tertolak dari sejak awal ini. Serius sekalian, Nabi menyebutkan 4 kelompok orang. Yang pertama, mudmin, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba yang belum bertaubat ketika masuk bulan suci Ramadan. Walaupun dia puasa, walaupun selama bulan Ramadan saya nggak nenggak dulu daftar habis lebaran. Misalnya, selama bulan Ramadan saya nggak pakai dulu daftar, habisnya lebaran baru saya pakai lagi. Selama bulan suci Ramadan, puasanya ditolak Allah, tarawihnya ditolak Allah, sedekahnya ditolak Allah. Kata Allah, kamu kalau mau sungguh-sungguh datang padaku, bertaubatlah dulu dari apa yang aku murka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang. Yuk, yang masih pada punya orang tua, sebelum masuk bulan suci Ramadan, seriuslah minta maaf sama orang tua. Minta maaf yang serius. Jangan gak serius minta maafnya. Bu, kalau saya ada salah maafin ya. Itu gak serius namanya. Pak, salah-salah saya kalau ada maafin ya Pak. Namanya anak tuh gak usah pakai kalau ada. Anak tuh udah pasti punya salah orang tuanya. Sengaja nggak disengaja, ada hati orang tuamu tergores luka atas ucapanmu, atas perlakuanmu, atas kata-katamu, Allah menuliskannya sebagai dosa besar bagi kita. Kata Allah, aku tak akan sudi menerima Ramadanmu, menerima puasamu, menerima tarawihmu, selagi hati orang tuamu masih tergores luka denganmu. Akan minta maaf. Teman-teman, saya 3 bulan yang lalu kehilangan ibu saya. Umi saya meninggal. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Tahukah kamu apa yang paling saya rindukan ketika beliau sudah tidak ada? Saya rindu untuk mencium tangannya. Saya rindu untuk memijat-mijat kakinya. Saya rindu untuk berada di dekatnya. Sesuatu yang sering saya lakukan ketika beliau masih ada di atas muka bumi. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu menyesal ketika orang tuamu tidak ada dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Waktu umi saya ada, saya senang cium tangannya. Waktu umi saya masih ada, saya senang pijat-pijat kaki. Sehingga sekalian, umi saya nggak ada, saya nyesel banget. Andai saya melakukannya lebih sering lagi, andai saya punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan umi saya. Sekarang segalanya hanya menjadi penyesalan. Sehingga sekalian saya muliakan, segitunya saya yang terbiasa melakukannya, saya nyesel. Kurang sering, kurang banyak. Gimana kalau kamu meninggal dunia, kalau orang tuamu meninggal dunia, sementara kamu belum pernah melakukan hal-hal yang seperti itu? Sekalian saya muliakan,
mumpung masih pada punya orang tua. Ayo dipakai kesempatan ini. Ibu kamu mungkin bukan siapa-siapa, akan tetapi surga Allah untukmu terletak di bawah kaki. Buat orang lain mungkin dia bukan siapa-siapa, hanya wanita sederhana yang gak ngerti Instagram, hanya wanita sederhana yang ketika dengar Ustazah Halimah ada loh di YouTube, dia bilang sama anaknya, nak beliin mama YouTube dong, nak beliin Umi YouTube, Umi mau dengerin Ustazah Halimah. Mungkin begitu barangkali. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ibumu bukan siapa-siapa bagi orang lain. Ia hanyalah wanita sederhana, akan tetapi kamu harus tahu surgamu berada di bawah telapak kaki. Mumpung masih hidup. Nih, bulan Rajab, bulan orang ziarah, bulan orang nyari makam keramat, bulan orang nyari orang keramat buat dimintain doa biar datang masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang lebih siap, Allah berkenan menerima. Bagus, tapi teman-teman sekalian, ibumu, ayahmu, orang paling keramat yang ada di atas muka bumi, jangan sia-siakan mereka. Ketika datang seorang anak muda berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inni urid an ujahid fi sabilillah." Wahai Rasul, saya ingin berjuang di jalan Allah bersamamu. Pengen pergi perang barengan denganmu, wahai Rasul. Akan tetapi saya punya ibu sedang sakit, tidak ada yang merawat selain saya. Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Idzan fa fiha fajahid." Kalau begitu kepada ibumu berjuanglah, nak. Berjihadlah dengan cara urusi ibu kamu yang bulan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta halal, minta ridho sama orang tua. Jadi sekalian saya muliakan, yang ketiga katanya Nabi Muhammad yang enggak dapat apa-apa ketika bulan Ramadan, walaupun puasa, walaupun sedekah, walaupun taraweh, walaupun witir 11 rakaat tiap malam, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabat. Ya, dengan kerabat tuh mas saudara, kakak, adik, itu namanya orang yang mutusin rahim. Jadi sekalian yang saya muliakan, ar-rahim yata'allaq tahtal 'arsy. Kerabat, hubungan darah itu bergantung di bawah arsy, kata Nabi Muhammad. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambung hubungan denganku. Ya Allah, putuskanlah hubungan seseorang denganmu, orang yang memutuskan hubungan denganku. Kerabatmu, kakakmu, adikmu, abangmu, adikmu, jangan sampai putus hubungan. Ada tuh orang-orang urusan warisan sampai saudaranya dituntut, nggak akuran sama saudara, nggak teguran sama saudara. Itu rahimmu, teman-teman. Itu kerabatmu. Kalau bukan kita yang menyayangi saudara kita, siapa lagi? Jangan sampai putus hubungan sama saudara. Saudara itu nggak ada ceritanya jadi mantan, sama kayak orang tua. Kalau sama suami, kamu masih bisa ceritanya ada jadi mantannya. Itu siapa? Dulunya suami saya, masih bisa. Tapi kalau kakak, adik nggak ada ceritanya. Itu siapa? Dulunya si kakak saya. Sekarang dia udah keluar dari kakak, dari kartu keluarga, nggak ada ceritanya. Itu mantan adik saya, nggak ada ceritanya.
Itu siapa? Dulu ibu saya, sekarang udah bukan lagi. Gak ada ceritanya teman-teman. Yang namanya ibu, sekali ibu, tapi ibu. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita keluar di atas muka bumi. Kita nggak bisa memilih ayah kita nggak bisa milih ibu kita. Sama halnya dengan kita nggak bisa milih kakak-kakak kita nggak bisa milih adik-adik kita. Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu. Satu-satunya yang bisa kita pilih adalah memilih perlakuan kita kepada mereka. Sayangi saudaramu, sayangi. Punya kakak tuh disayang, punya adik tuh disayang. Doakan di waktu malam, beri perhatian, sayangi teman-teman sekalian. Manjangin umur, berkahin rizki. Tuh, kalau ada di antaramu yang ngadu mulu, ustazah rezeki seret banget sih, coba tuh baikin saudara. Coba baikin saudara. Insya Allah kamu akan lihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rizki yang luar biasa ketika kamu berbuat baik kepada saudara-saudara. Ada orang-orang saudara sendiri dimusuhi, kakak adik sendiri nggak teguran berapa lama. Kita ini kalau berbuat baik pada saudara bukan karena ngarepin apa-apa, ngarepin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, insya Allah. Ya nih, mumpung belum masuk Ramadannya, jangan sampai nyesel kelewatan Ramadan yang kali ini. Dari menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari menjadi tamunya Ramadan, siapapun di antaramu yang hubungannya sedang tidak baik dengan saudara-saudarimu, minta maaf. Datang, sambung hubungan. Ustazah, masalahnya dia yang musuhin, gimana nih Ustazah? Datengin sebagai saudara. Kalau datang sama saudara kita tuh jangan sebagai polisi yang apaan tuh namanya kalau polisi? Interogasi, ya. Jangan. Kalau sama saudara tuh datang sebagai saudara, gitu. Datang sebagai saudara, berbuat baik pada saudara kita. Insya Allah dengan cara itu puasa kita layak diterima di sisi Allah. Kelompok terakhir, ini yang paling banyak. Hati-hati. Banyak Ramadan tertolak karena kamu menjadi kelompok yang 4 ini. Banyak Ramadan bergantung pahalanya antara langit dan bumi. Pahala terawih dari 4-5 terawih yang lalu masih gantung aja. Pahala puasa dari 4-5 tahun yang lalu masih gantung aja sampai sekarang nih. Ada di antara kita. Siapa mereka? Al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna. Kata Nabi Muhammad, seseorang yang masih bermusuhan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya masih menyimpan dendam, hatinya masih belum memaafkan kesalahan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, pahala puasa Ramadan gantung. Sejak kapan? Sejak kamu tidak memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka ibu-ibu sekalian, saya merasa beruntung hari ini bisa menyampaikan ini kepada ibu-ibu. Dan kamu seharusnya juga beruntung dapat hadir di majelis ini dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Sebab bisa jadi kalau hatimu masih punya permusuhan sama satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di majelis ini kamu bisa memaafkan orang tersebut, bisa jadi pahala puasa bertahun-tahun Allah turunkan kepadamu saat ini. Hati-hati.
sama dendam dan permusuhan dengan salah satu dari hamba Allah Ta'ala. Satu aja. Kalau misalnya kamu gitu ya, bilang gini nih, saya sih maafin siapapun, saya nggak punya masalah sama siapapun, saya cuma satu orang itu aja. Kalau doa malam-malam, ya Allah ampuni saya, ampuni semua orang yang pernah ada masalah sama saya, kecuali yang satu itu. Itu teman-teman, satu aja dari hamba Allah SWT yang beriman, kamu bermusuhan dengannya, jadi masalah. Ibadahmu selama ini, setiap kali malaikat mau turunkan rahmat, mau turunkan ijabah doa, mau menurunkan karunia, gantung antara langit dan bumi. Kata Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, ungguru hatta yasallaha, malaikat tungguin, jangan turunin sampai hatinya lega memaafkan, baru turunkan kemudian. Jadi gantung aja udah antara langit dan bumi. Kalau kamu ngerasa hidup kok gini-gini aja ya, dari dulu sampai sekarang tahajud masih berat-berat juga ya, saya kok hidup dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja ya, kok kayaknya mengerjain taat susah bener, rezeki juga susah gitu. Periksa hatimu. Jangan-jangan ada seseorang yang permusuhan dan dendam kepadanya masih ada di dalam hatimu. Bu, Kak, Dek, saya sarankan padamu sekarang juga, sayangi dirimu, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu tanpa terkecuali. Ustazah, dia tuh nyakitin banget. Saya setiap kali ingat saya nggak bisa maafin Ustazah, nggak bisa maafin. Karena dia telah begitu menyakiti hati saya Ustazah bertahun-tahun Ustazah. Dia adalah mantan suami saya. Bu, suami kamu juga mikirnya gitu? Ya Allah, saya maafin semua orang kecuali istri saya, mantan istri saya. Dia telah begitu menyakiti hati saya. Masalahnya bukan siapa yang berbuat salah. Masalahnya bukan dia menyakitimu atau kamu menyakitinya, akan tetapi kalian berdua pernah saling menyakiti sebagaimana kalian berdua pernah saling mencintai. Iya. 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 Kamu tidak punya hidup yang jadi cadangan. Hidup kamu yang di akhirat nanti dibalas sesuai dengan hidup kamu yang di dunia ini. Kalau semua yang kamu lakukan dari kebaikan hanya akan bergantung pahalanya di antara langit dan bumi, tidak pernah Allah turunkan kepadamu, nanti di akhirat kamu berharap kebaikan pahala dari hidup yang mana lagi? Kamu ngarepin dibalas di akhirat dari sholat kamu yang mana? Kalau sholat kamu selama hidup di dunia, pahalanya hanya bergantung antara langit dan bumi karena ketidakmampuanmu memaafkan kesalahan orang tersebut. Makanya saya sarankan padamu, siapapun orangnya, bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri, maafkan. Maafkan. Ustazah, kalau kita maafin perlu ngomong gak sama orangnya? Gak usah, hati kamu aja. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Gak harus dibilangin gitu Ustazah pada mantan suami kita. Gak usah, ntar diajak balikan lagi. Gak usah. Bilang aja, saya sudah memaafkan orang tersebut. Dalam hatimu sendiri, teman.
Bukan buat suamimu, sekali lagi bukan. Enak aja gue bikin salah segitu banyaknya, terus saya maafin begitu aja, nggak ada. Ntar saya tuntut di akhirat. Bukan buat dia, bukan buat dia, buat dirimu. Sayangi amal ibadahmu, sayangi Ramadan-Ramadanmu yang lalu-lalu. Pahalanya hanya bergantung di atasmu, di langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Begitu kata Nabi Muhammad. Kamu mau sampai kapan naruh dendam dalam hati, gak bisa maafin orang? Mau berlalu berapa lagi Ramadan sampai hatimu lega memaafkan? Tidakkah kamu takut kamu mati masih membawa kebencian kepadanya, sehingga di dalam kubur nanti kamu kehilangan semua pahala ibadahmu, karena tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah SWT, hanya karena kamu tidak bisa berlegah hati memaafkan kesalahan satu orang. Sering sekali yang saya melihat guru saya Abu Bakar bercerita, kata Abu Bakar, hati-hati sama kebencian dengan siapapun dari hamba Allah yang beriman. Hati-hati sama kebencian dengan siapapun dari hamba Allah yang beriman, sebab nanti di dalam alam kubur kamu akan ditanya, man ikhwanu, siapa saudara-saudara kamu? Dan orang yang punya kebencian dengan satu saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau berkata al-muslimuna ikhwani, orang Islam, orang mukmin adalah saudara-saudara saya, orang yang dia musuhi tersebut akan menjadi pengganjal lisannya, akan menjadi penghalangnya dari menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ia akan berkata, bohong ya Allah, saya muslim, saya mukmin, tapi dia tidak pernah menganggap saya saudaranya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia memusuhi saya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia tidak pernah memaafkan saya. Ya Allah, dia bohong dalam pengakuannya. Kata Khubabah Nur, jangan sampai kebencianmu kepada satupun dari hamba Allah mencegahmu untuk dianggap muslim di sisi Allah. Sering sekalian saya muliakan, mumpung masih belum masuk bulan suci Ramadan, lihatlah hatimu, lihat hatimu. Siapa orang yang saat ini kamu masih membencinya? Lihat, siapa yang hatimu masih memusuhinya? Lihat hatimu teman-teman. Orang yang kamu masih menaruh dendam padanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, sampaikan kepada dirimu, wahai hati, sayangilah saya, maafkanlah. Wahai hati, kita mau benerin nasib di akhirat, maafkanlah.